Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, Senin tanggal 25 Maret 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, langsung aja untuk update terakhir kemarin pada saat saya live ya. Ini dimana kan saya ada potensi untuk nge-buy di sini. Kemarin jika ada yang ingat ya, dengan target sampai ke 2176. Ternyata itu kena TP ya di 2176. Yang dimana kemarin juga saya mau expect untuk harga itu bisa naik sampai ke at least 21, ya sampai ke area inilah ya, area supply di sini sebelum bisa untuk open posisi sell. Tapi ternyata harga itu naik cuma sampai 2180 pas ya. 2180,13 nggak sampai ke area supply di sini. Dan harga langsung drop signifikan ke bawah menjemput area demand H4 lagi sekali yang ada di sini. Ya, demand H4 di sini. Nah, sekarang bagaimana nih ya? Sebelum itu untuk di hari Jumat kemarin pada saat Jerome Powell berbicara itu tidak terlalu ada dampak apapun ya. Lebih tepatnya tidak ada kata-kata yang terlalu signifikan karena Jerome Powell kan sudah mengatakan pada saat FOMC. Jadi tidak akan terlalu ada berdampak kemarin. Untuk hari ini kita cuma ada satu berita yaitu new home sales ya, yang dimana new home sales di sini diperkirakan akan meningkat dari 661.000 naik menjadi 675.000, which is good buat USD, berarti bad untuk XAU sebenarnya ya. Jadi untuk hari ini nanti malam kita cuma ada satu berita doang dari segi USD ya. Terus untuk hari ini apakah kita bisa melakukan open posisi? Sebelum itu kita akan lihat dari segi time frame weekly dulu ya. Dari segi time frame weekly, kalau kalian lihat ini kan weekly-nya ditutup dengan candle candle bullish ya, candle bullish, tetapi rejection-nya panjang banget ya. Jadi menandakan ini kemungkinan harga bisa drop lebih lanjut ke bawah, bisa aja ya. Tapi permasalahannya kalau kalian lihat ini kan candlenya ini ya tidak tutup di bawah ini ya, tidak tutup di bawah 2156. 2155 berapa ini ya? 2155 ya, 2155. Jadi kemungkinannya untuk minggu ini kemungkinan kita akan bisa melihat kenaikan dulu ya. Kemungkinan harga itu bisa membuat kenaikan mungkin hanya sampai 2180 ya, atau enggak maksimal sampai 2195 lah ya, sampai high tertinggi di sini, yang dimana itu untuk memfill ataupun mengisi ekor panjang yang ada di sini ya, ekor panjang di sini. Jadi kemungkinannya adalah harga itu bisa saja naik ya, naik ke atas sampai sini, dan sampai suatu berita pada minggu ini misalnya apa yang terjadi gitu kan, harga bisa flip bearish. Nah ketika terjadi candle flip bearish di weekly ya, lebih tepatnya ditutup dengan candle bearish ke bawah, itu kemungkinan harga bisa drop ke bawah ya. Ini ditutup dengan candle bearish maksudnya di sini ya. Jadi kemungkinan harga itu untuk minggu ini bisa naik dulu ya. Entah bisa sampai 2180 atau bisa sampai 2195 untuk mengisi candle yang ada di sini, candle satu minggu sebelumnya ya. Karena kita perlu liquidity untuk bisa benar-benar harga itu drop di bawah 2000 ya. Di bawah 2150 yang seperti yang kalian lihat. Seperti yang kalian tahu juga ya, sudah saya katakan berulang kali bahwa 2145 sampai 2140 merupakan range area support yang sangat kuat. Jadi apapun yang terjadi untuk harga bisa break ke bawah itu haruslah punya power dulu ke atas ya. Yang dimana yang saya maksud adalah untuk minggu ini at least tidaknya harga itu harus punya ekor dulu di atas ya, ekor di atas panjang, kemudian di break di bawah seperti ini baru bisa. Nah, baru bisa untuk minggu depan itu harga bisa break ke bawah lagi, ke bawah. Jadi oleh karena itu, saya rasa untuk minggu ini kemungkinan kita bisa melihat kenaikan ke atas ya. Kemungkinan. Tapi untuk dari segi daily ya, dari segi daily kita memang harga itu masuk lagi ke dalam area range yang sudah berulang kali ya. Kalau kalian lihat kan secara daily berarti range untuk saat ini itu XAU ada dari kalau kita cuma pakai candle penutupan aja ya, penutupan aja itu ada dari 2180 sampai 2155. Tapi kalau kita lihat dari ekornya itu sangat lebar sih ya, dari 2145 sampai 21
Kita cuma pakai patokan yang kemarin ini aja ya, 8 Maret kemarin. Itu dari 2195 sampai 2145. Itu kalau dari segi dari ekor. Kalau dari candle close-nya ataupun cuma cari bodinya doang ya, dari body terendah dan juga body tertinggi, itu hanya range-nya adalah dari 2186 sampai 2155. Berarti secara body itu range-nya kembali XAUSD masuk lagi ke dalam range yang sebesar 300 pip. Berarti secara logika kalau dilihat berarti kan XAUSD itu ketika masuk ke dalam range seperti ini, ya ini kan sudah masuk ke dalam area range daily ya, yang di sini. Ini kan sudah masuk ke dalam range area daily, yang dimana dia juga kena dari area 2155 sudah kena, dan sekarang harga kemungkinan akan bisa naik ya. Naiknya berarti kemungkinan harga itu bisa menyentuh 2186 di sini, bisa aja ya, bisa aja. Karena itu dari segi daily-nya, karena harga masuk ke dalam range lagi. Jadi ketika harga bergerak di dalam range, jadi ketika harga itu kena suatu range, kemungkinan harga akan naik lagi untuk menjemput range yang ada di atasnya. Jadi kalau sudah kena range bawah, kemungkinan juga bisa untuk kena range atas ya. Itu dari segi daily ya. Sementara ini daily benar-benar nggak bisa kemana-mana, kita bisa lihat ya. Dari segi H4 bisa dibilang itu adalah market, bisa saya katakan market itu sebenarnya masih bullish di H4 ya. Kalau dari daily kita lihat ini sebenarnya tidak terlihat apa-apa. Market di sini lebih cenderung terlihat sideways. Kalau dilihat dari segi 4 jam, ini saya lebih prefer ngelihatnya ini sebagai bullish sebenarnya ya. Bullish bullish trend sebenarnya. Karena kalau dilihat dari swing yang bisa kita tarik untuk Fibo dari sini ke sini, harga kan berhenti di 78,6 ya. Kalau kita tarik dari paling bawah di sini sih ya sama 78,6, sama-sama berhenti ya. Jadi peluangnya adalah kemungkinan memang bisa terjadi penurunan ya, karena kan kalau kita lihat candle daily kemarin itu kan biris banget ya, candle daily itu biris banget. Tetapi kalau dilihat kita punya rejection yang lumayan, yang dimana itu dari 2157 sampai 2165, itu hampir 100 pip rejectionnya. Jadi kalau kita lihat sekalipun ini kita pakai perbandingan di tanggal 12 Maret ya. Tanggal 12 Maret itu kita punya rejection dari 2158 sampai 2150. Ini cuma 80 pip ya. Ini cuma 80 pip. Tetapi candle setelahnya itu langsung di reject ke atas dengan cukup signifikan. Kemudian di tanggal 14 Maret itu 2162 sampai 2152, ini 100 pip ya. Dimana kemudian candle setelahnya itu bergerak naik sampai 2172, lumayan juga ya. Kenapa saya berpatokan candle sebelumnya ya, karena candle daily masuk lagi ke dalam range sideways-nya ya, range kotak yang tadi saya gambar itu dari 2186 sampai 2155. Jadi ketika balik lagi ke range itu ya sudah, kita tinggal cari patokannya aja yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau kita lihat sekalipun candlenya biris ya, tapi kalau kita lihat secara histori kemarin kan ini rejection-nya lumayan. Ini ya yang pada saat 12 Maret, 14 Maret ya, dan kemarin juga 22 Maret rejection-nya setiap harga itu masuk ke bawah pasti kan di reject naik. Nah, untuk sekarang berarti secara H4 saya pribadi itu masih dalam kondisi yang bullish ya. Kenapa saya masih katakan bullish ya? Karena tadi 2145 sampai 2150 itu masih berperan aktif sebagai area true support yang sangat kuat. Saya tidak akan berubah pandangan dari bullish ke bearish selama ini nggak lewat ya. 2145, 2150 ya, range sebesar itu kalau nggak lewat saya pribadi nggak akan bilang itu bearish ya. Saya pribadi pun nggak akan bilang itu bearish. Kalau dilihat dari H4 ini berarti candlenya ataupun structure-nya, berarti kalau dilihat ya dia akan membuat penurunan, anggaplah dari sini ya. Dari sini kemudian dia naik di sini, kemudian dia turun, naik dan drop ya. Berarti otomatis kita sudah melihat breakout structure ya secara H4. Dan kalau kita lihat di time frame H1 kita lebih jelas bahwa sudah terjadi inducement ya di sini. Yang dimana kalau kita lihat di sini ya, ini kan harga drop, kemudian naik, kemudian drop lagi, kemudian dia naik, kemudian drop ya. Dia membuat breakout structure juga, membuat change of character apapun kan sebut di sini. Kemudian dia naik, kemudian dia retrace ya. Pertama kan retrace sampai sini, retrace,
Di sini break of structure dari sini, kemudian ini low swing di sini diambil ya, yang dimana berarti sudah terjadi inducement di sini di harga 2180 ya. Ketika ini terjadi harga langsung break ke bawah, berarti otomatis break of structure terakhir ada di 2162. So far H1 ini masih biris ya. H1 masih biris dengan inducement terakhir adalah ada di 2180 ya, 2180 sampai 21 berapa nih saya bilang ya, 2174 ya, 2180 sampai 2174 ini kalau saya kotakkan itu di sini ya, ini merupakan inducement terakhir untuk dari segi terakhir market structure yang biris di H1 ya. Tapi permasalahannya kalau kalian lihat ini kan ada, ini tidak saya katakan sebagai supply. Di sini tidak saya kategorikan sebagai supply karena kalau dilihat memang sih momentumnya kencang ya, momentumnya ini kencang sekali. Tapi kalau dilihat momentumnya di sini seperti ada yang namanya kalau nggak salah ya, kalau saya pakai stokastik ini sih tidak terlalu kelihatan ya, yang dimana di sini dia membuat lower low ya. Di stokastik sih nggak begitu kelihatan ya, ini nggak begitu kelihatan untuk harga itu bisa bergerak membentuk divergen. Tapi kalau saya rasa sih ini seperti membentuk divergen nah, walaupun di indikator sih nggak kelihatan. Tapi kalau menurut saya ini ketika dia break naik kencang kemudian di break lagi turun seperti ini dengan jarak low yang bisa dibilang dekat ya, saya sih di sini melihatnya seperti ada bullish divergen di sini ya, walaupun indikatornya nggak kelihatan sih ya. Jadi kalau dilihat berarti ketika ada inducement di sini di 2175 sampai 2177 ya, yang berdempetan dengan supply area yang masih fresh di 2184, jadi kecenderungannya adalah begini untuk hari ini ya, walaupun kita cuma punya satu berita. Kecenderungannya adalah harga ini memang bisa bergerak naik. Nah, masalahnya ini kita bisa lihat ini adalah inducement terakhir dan ini adalah supply terdekat. Ya, ini adalah supply terdekat. Yang dimana yang tadi juga saya bilang ini potensi adanya bullish divergen di sini dengan low yang sangat dekat. Jadi berarti kalau dilihat kecenderungannya harga akan bergerak naik. Kalaupun dia bergerak naik ya, yang dimana kalau kita lihat ini H1 kita nggak punya ekor di sini ya di 2173 dan ini adalah inducement, kemungkinan harga akan bergerak seperti ini. Dia akan mengambil ekor yang ada di sini di 2173 ya. Dia mengambil ekor, kemudian dia akan dropnya saya rasa tidak akan terlalu kuat ya. Kemudian dia akan naik menjemput area supply ya. Permasalahannya adalah kenapa saya bilang ini masalah. Ini kan harga naik kemarin pada saat 2180 ya. Ini kan tidak pas banget sampai ke area supply. Nah, ketika suatu harga itu mendekati suatu area supply ya, ini mendekati itu maksudnya belum kena ya. Ketika suatu harga mendekati area supply dan harga itu berarti belum kena area supply tetapi dia sudah break ke bawah dengan kencang, berarti sudah tidak ada orderan di sini ya. Sudah tidak ada orderan yang menunggu. Berarti kalau bisa dibilang orang-orang yang ingin pasang sell di sekitaran 2180, 2185 ya, anggaplah sebesar ini, sudah tidak begitu banyak. Memang ada tapi sudah tidak begitu banyak. Yang berarti jikapun harga ini naik ya sampai ke area 2183, dia akan turun tapi potensinya tidak akan break sampai ke bawah. Saya rasa dia akan turun hanya sebesar ya sampai 2175 lah ya, sebelum akhirnya dia akan bisa break ke atas. Dia akan berjalan pelan-pelan seperti ini. Karena kalau dilihat ya yang tadi di sini area supply ini ibaratnya area supply-nya memang bagus, tetapi karena ada kejadian seperti ini ibaratnya apa ya? Kalau dilihat kayak tampilannya bagus, tapi sebenarnya isinya nggak ada. Nah, apa itu bahasanya ya? Bahasa peribahasanya ya. Ini sebenarnya bagus, ya tampilannya bagus untuk dikatakan area supply. Makanya kemarin saya kan bilang kalau mau ambil sell bisa di setelan sini sebenarnya. Tapi untuk sekarang saya pribadi pun nggak mau nge-sell di sini, ya karena ini bisa saya lihat. Ini setupnya bagus banget untuk bisa nge-sell, tapi karena ada kejadian kemarin itu ya tadi saya bilang ini setupnya bagus, tetapi sebenarnya sudah kosong ya. Tapi di sini bisa juga saya salah ya, yang dimana memang benar aja nanti misalnya harga itu naik sampai sini, harga bisa langsung turun ke bawah dengan cepat, bisa aja ya. Tetapi
turun cepat pun nggak mungkin sih, saya rasa sampai ke 2155 kayaknya nggak akan terlalu sih. Mungkin dia cuma sampai ya 2170 lah yang mungkin bisa dibilang, 2169 kemungkinan nanti bisa bergerak naik lagi ya. Biasanya sih seperti itu ya, ketika ada setup seperti ini kelihatannya bagus tapi sebenarnya ini kosong. Tapi chance-nya memang ini kelihatannya kosong ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ini masih ada isinya ya. Masih ada orderan yang numpuk di sini. Tapi kalau saya pribadi sih di sini sepengetahuan saya pribadi ini sudah kosong ya. Saya pribadi sih saya anggapnya ini kosong ya, sudah tidak begitu banyak. Memang masih ada, makanya saya bilang kan kena sini mungkin kemungkinan akan turun, tapi turunnya saya bilang tidak akan terlalu ekstrim sampai ke bawah ya. Itulah saya lebih mengatakan ini sebagai kosong. Jadi oleh karena itu, apakah kita hari ini ingin ambil buy? Saya rasa yes, untuk hari ini saya lebih prefer untuk ambil buy, tetapi harus tunggu konfirmasi dulu, yang dimana ini yang pertama inducement ini harus diambil dulu ya. Inducement harus diambil, inducement di break, kemudian ketika dia turun terjadi konfirmasi, baru kita bisa ambil pembalikannya untuk ambil buy. Target sekali lagi adalah sampai ke candle nggak punya ekor di 2193 ya, bisa sampai sana. Kapan akan kita bisa ngebuy? Ya tergantung nanti candlenya bisa sampai mana ini ya, karena harga sekarang kan masih di 2165,8, jadi ya nggak bisa diapa-apain juga ya. Apakah nanti harga bisa drop terus sampai ke 2145? Ya bisa saja, karena kan H1 per sekarang video saya sekarang saya buat ini kan masih break of structure ya. Bisa saja ini harga tiba-tiba seperti ini ya, naik sedikit kemudian dia turun terus ke bawah, ya bisa aja. Kayak nanti kalau harga bisa turun terus ya kemungkinan akan turun terus sampai ke 2145 ya, bisa aja seperti itu. Ya tergantung, kalau kecuali inducementnya ini di break ke atas 2180, saya rasa agak sulit untuk turun bisa terus ke bawah ya. Jadi saya rasa untuk ambil buy nanti sebaiknya ya ini tunggu diambil dulu, ini tunggu diambil, atau enggak tunggu ini di break sekalian baru bisa harga itu turun ke bawah. Karena kalau kita lihat sekali lagi, harga itu masih punya utang di 2174 dan di 2192. Jika kalian pada saat live kemarin ada yang bilang pada saat berita FOMC itu candle nggak punya ekor di 2157, well kemarin kita sudah memfill ekor tersebut ya, pada saat di jam hari Sabtu dini hari ya, jam 12 itu candle yang kemarin di sini itu sudah di fill. Berarti otomatis kita masih punya utang di atas untuk di XAU di 2174 dan di 2192. Itu dari segi time frame H1. Dari segi time frame M30 kita masih punya utang yang ini doang di 2174 ya. Kemudian di bagian atas sih sebenarnya sudah tidak ada, yang tersisa cuma satu ini di 2192. Di M15 pun kalau dilihat ya cuma ada satu ini doang ya, di 2192 dan di 2174. Berarti sama. M15, M30 dan H1 candle nggak punya ekor itu sama menderet semua ya. M15, M30, H1. Kayaknya H4 juga sama deh. Oh nggak, H4 beda. Nanti dari H1, M30 dan M15 candle itu punya utang yang sangat besar. Nah ini pun bisa dilihat harga sekarang pun sudah bergerak running naik ke atas dengan cepat. Nah, jadi saya rasa untuk buy nanti bisa dilakukan, tapi tunggu ini di break dulu ya. Inducement ini terakhir di break, baru nanti kita bisa ngebuy di bawah. Entah itu di 2170, entah itu di 2175, tergantung harga nanti di mana ya. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.